Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kertas. Perkenalkan kelompok kami yang pertama itu ada Ahmad Nagib, Agung Kurniawan, Ahla Humairah, Aisyah, Damara Raditya, Dara Jatunisa, Elvira Gunarso, Jasmine Alifni Rahmi, Muhammad Azidan Fadlan, Sabita Aulia, dan Zahira Ashifa. Kelompok kami akan menjelaskan materi Revolusi Tiongkok. Selamat menyaksikan. Pengertian Revolusi Tiongkok. Revolusi Cina adalah revolusi di Cina yang bertujuan untuk menyingkirkan etnik Manchu, mengembalikan dominasi etnik Han, dan membentuk pemerintahan bersatu. Revolusi yang dimulai 10 Oktober 1911 ini menghasilkan suatu pemerintahan baru dan pertama di Asia yang berbentuk republik. Latar belakang terjadinya Revolusi Tiongkok. Secara umum, latar belakang terjadinya Revolusi Cina adalah ketidakpuasan rakyat Cina terhadap dinasti Qing yang dianggap lemah, terutama dalam menghadapi pengaruh Barat. Berkembangnya pengaruh Barat di Cina menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh dinasti Qing bekerja sama dengan imperialisme Barat. Dominasi Inggris. Inggris adalah negara Barat pertama yang membuka jalan masuknya pengaruh Barat di Cina. Sejak tahun 1800, Inggris menyeludupkan candu ke Cina dan sejak itulah perdagangan candu meluas di Cina. Inggris mendapat keuntungan yang besar dan rakyat Cina menjadi korban. Pada bulan Maret 1839, Cina menyita candu dari pedagang Inggris. Peristiwa tersebut menyulut perang antara Inggris dan Cina. Perang tersebut dikenal dengan Perang Candu. Dalam perang tersebut, Cina kalah dan menandatangani Perjanjian Nanking. Isi Perjanjian Nanking adalah 5 pelabuhan Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Inggris mendapat Hong Kong dan mendapat hak ekstrateritorial. Hak ekstrateritorial yaitu hak untuk hidup di bawah hukum negara asalnya. Hukum negara asing yang ditempati tidak berlaku. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu II. Perang Candu II terjadi antara dinasti Qing melawan Inggris dan Prancis. Terjadinya perang ini dipicu tindakan Cina yang menahan kapal The Arrow milik Inggris di Guangzhou. Invasi Jepang. Garnius Cina di Wanping yang mengira Jepang mulai melakukan serangan mulai melepaskan tembakan. Alhasil, Jepang membalas tembakan tersebut hingga terjadi kekacauan yang mengakibatkan satu prajurit Jepang menghilang. Menyadari hal itu, komandan Jepang meminta agar pihak Cina mengizinkan mereka masuk ke kota dan mencari prajuritnya. Tentara Cina menolak permintaan itu, tetapi menawarkan pencarian prajurit Jepang dilakukan oleh pihaknya. Meski komandan Jepang telah setuju, beberapa pasukan infanteri Jepang tetap berusaha masuk kota, yang membuat tentara Cina melepaskan tembakan untuk mengusir mereka. Karena situasi semakin tidak terkendali, dua pihak sama-sama mendatangkan bala bantuan. Adu senjata berlanjut hingga 8 Juli, di mana tentara Cina menyerang menggunakan meriam dan pihak Jepang mendatangkan tank ke jembatan Marco Polo. Ketika pertempuran masih berkecamuk di jembatan, perwakilan dua pihak mulai melakukan negosiasi di Beijing. Berlangsungnya Revolusi Tiongkok. Pada tanggal 10 Oktober 1911, di Wuchang terjadi Revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini menginginkan pembentukan pemerintahan Cina baru berdasarkan pada paham San Michu, 3 sandi kedaulatan rakyat yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan, pada tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden, dan jabatan presiden diserahkan pada Jenderal Yuan Shiaqia. Sun Yat-sen ini mengundurkan diri ke kanton dan mendirikan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Yuan Shiqia memimpin secara diktator dan melarang keberadaan Partai Kuomintang. Dan ideologi republik masa pemerintahan Yuan Shiqia tidak lama. Cina mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut dapat diatasi oleh Sun Yat-sen. Keberhasilan tersebut mengantarkan Sun Yat-sen menjadi presiden. Namun, masa pemerintahan tidak lama dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek berhasil
menyatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Selain itu, Chiang Kai-shek juga berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan tersebut didukung oleh Partai Komunis Cina Kuomintang yang mempengaruhi rakyat petani di utara untuk menentang para panglima perang. Chiang Kai-shek khawatir kaum komunis akan berbalik menentangnya. Oleh karena itu, Chiang Kai-shek memerintahkan untuk membantai para pendukung kaum komunis. Mao Zedong, seorang pendukung komunis, dapat lolos dari pembantaian tersebut. Selanjutnya, Mao Zedong memimpin perlawanan terhadap Chiang Kai-shek dan mendapat kemenangan. Mao Zedong pada tahun 1949 mendirikan negara Republik Rakyat Cina dan ideologi komunis. Chiang Kai-shek beserta pendukungnya kemudian meninggalkan Cina daratan dan menetap di Pulau Formosa. Di Pulau Formosa, Chiang Kai-shek meneruskan Republik Cina dengan mendirikan negara bernama Taiwan dengan ibu kota Taipei. Revolusi Cina ini ditandai adanya gerakan yang dilakukan untuk menumbangkan dinasti Manchu dan juga perubahan kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Tiongkok, yaitu pemerintahan Manchu telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Yang kedua, kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang. Yang ketiga, korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di sana Manchu. Yang keempat, munculnya kaum intelektual Cina yang ingin menjatuhkan dinasti Manchu dan paham-paham yang bersumber dari barat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Kronologi Revolusi Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari 1912, akhirnya Sun Yat-sen menjadi presiden pertama yang memimpin Cina setelah masa kekaisarannya berakhir. Tapi sayangnya, ada sebuah tokoh yang merasa kalau ia akan lebih cocok memimpin, yaitu Yuan Shikai, jenderal pada zaman dinasti Qing. Terus Sun Yat-sen dan Yuan Shikai merebutkan posisi ini dari bulan Februari sampai Agustus 1912. Sampai akhirnya Sun Yat-sen mengalah dan memberikan posisi tersebut kepada Yuan Shikai yang menjadi presiden pengganti. Setelah itu, Sun Yat-sen jadinya fokus di bidang pemerintahan dengan membangun partai nasionalisme bernama Kuomintang. Fungsinya ia bisa menarik perhatian kembali dari masyarakat. Semuanya kejadian berjalan seperti biasa hingga tanggal 1 Juli 1921 terbentuklah Partai Komunis Kuomintang. Nah, partai ini nasionalis dan komunis itu akhirnya saling memperebutkan kekuasaannya mulai tahun 1927. Wajar aja dong, pasti mereka juga pengen tuh berkuasa, tapi sayangnya cara mereka memperebutkan kekuasaan ini melibatkan adanya keributan dan senjata. Menariknya, semua fokus ke mereka untuk menguasai Cina itu jadi buyar seketika. Partai nasionalis dan komunis akhirnya bersatu melawan Jepang dari tahun 1937 hingga 1945. Yap, disinilah terjadi perang lanjutan, yaitu Perang Jepang Kedua. Jepang mulai memperluas ekspansi untuk menguasai negara Cina, tapi akhirnya Jepang kalah. Akibatnya apa? Adanya perebutan kekuasaan kembali antara partai nasionalis dan komunis. Ibaratnya sih sama-sama masih punya dendam yang disimpan ya. Jadi partai komunis menguasai Tiongkok bagian selatan, sedangkan partai nasionalis menguasai Tiongkok bagian utara karena ingin mengambil kekuasaan atas seluruh wilayah. Partai komunis yang dipimpin Mao Zedong akhirnya mencari bantuan dari kelompok-kelompok lain untuk memperkuat PKD. Pergi deh mereka ke Cina bagian utara, memenangkan perlawanan melawan partai nasionalis hingga terbentuk Republik Rakyat Cina. Sejak saat itulah selesai pula Revolusi Cina. Pemberontakan Taiping pada 1850 sampai 1864. Pemberontakan ini dipimpin oleh Hung Xiu-Wan, seorang Masehi yang berpaham sosialis. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan tentara asing dan Manchu.
Pemberontakan ini terjadi karena Manchu dianggap lemah terhadap bangsa asing yang semakin merajalela di Cina. Kedua, timbulnya penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat feodal Manchu. Dan yang terakhir, timbulnya keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru yang bahagia, sama rasa, dan sama rata. Pemberontakan Boxer pada 1900 sampai 1901. Pemberontakan ini terjadi karena rakyat Cina merasa tidak puas terhadap keadaan yang terjadi di Cina. Pemberontakan Boxer dapat ditumpas dengan kejam oleh tentara asing di Cina, yang dipimpin oleh Jenderal von Wardese dan diakhiri dengan perjanjian protokol. Pemberontakan ini hampir saja meruntuhkan kekuasaan asing di Cina yang berakibatkan Tiongkok jatuh ke tangan bangsa asing. Ratu Cixi sadar bahwa bangsa tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Tokoh-tokoh terkenal. Sun Yat-sen, 12 November tahun 1866 sampai 12 Maret 1925, adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai Bapak Negara Tiongkok modern, baik di Republik Tiongkok Taiwan maupun di Tiongkok Daratan. Pada waktu itu, Tiongkok dipinta oleh seorang kaisar yang berkuasa seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara baru melalui revolusi. Pada tahun 1895, ia memimpin suatu pemberontakan di Kanton, tetapi dapat diredam. Secara keseluruhan, ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran sehingga kaisar harus turun tahta. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok Taiwan pada tahun 1911 yang didirikan oleh Sun Yat-sen. Ia juga merupakan pendiri Partai Kuomintang yang menjadi presiden pada tahun 1912 dan presiden pada tahun 1923 sampai 1925. Selanjutnya ada Chiang Kai-shek, 31 Oktober 1887 sampai 5 April 1975. Juga dikenal sebagai Chiang Chung-cheng dan Jiang Qisheng. Adalah seorang politikus, revolusioner, dan pemimpin militer nasionalis Tiongkok yang menjabat sebagai pemimpin Republik Tiongkok dari tahun 1928 hingga kematiannya pada tahun 1975. Kemudian yang ketiga ada Mao Zedong, 26 Desember 1893, 9 September 1976. Juga dikenal sebagai Ketua Mao, adalah seorang revolusioner komunis Tiongkok yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpinnya sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok. Lalu apa saja dampak-dampak dari revolusi Tiongkok? Yang pertama, menginspirasi bangsa-bangsa dunia untuk melakukan perlawanan dan revolusi kemerdekaan. Di Indonesia sendiri dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Yang kedua, memberikan pengaruh pada negara-negara tetangganya untuk mengobarkan rasa nasionalisme, khususnya negara yang mengalami penjajahan. Yang ketiga, revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan orde baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru. Yang keempat, menjadikan Tiongkok terpecah menjadi dua karena perbedaan ideologi. Yang kelima, serta paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik di dunia. Lalu sebab-sebab timbulnya nasionalisme Tiongkok. Yang pertama, lenyapnya kebudayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu yang pernah membawa kejadian Cina. Kemudian menjadi pudar setelah kedua kaisar besar, Kangxi dan Qi Yinglong meninggal, akibatnya lenyap pula kemakmuran Cina. Kedua, pemerintahan Manchu dianggap kolot dan telah bobrok. Ketiga, adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. Yang keempat, kekalahan Cina dalam perang Cina dan Jepang. Yang kelima, muncullah kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal pemahaman Barat
seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual inilah kemudian muncul tercipta untuk menggulingkan pemerintahan maju. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Thank you for watching. See you next time, guys.